Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Labiba Inti Amalia bersama rekan-rekan saya Agus Alwiansyah dan Siti Sarah akan menceritakan biografi salah satu tokoh tafsir Sunda, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 September 1808 Masehi di Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdur Rohim, Ajengan Cantayan, pemimpin pondok pesantren Cantayan, dan ibunya bernama Empok. Dilihat dari silsilah keluarganya, Kiai Haji Ahmad Sanusi masih keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, seorang waliullah yang berada di daerah Pamijahan, Tasikmalaya. Ahmad Sanusi dibesarkan di lingkungan keluarga dengan keagamaan Islam yang sangat kental di pesantren Cantayan sampai usianya 16 tahun dan belajar tentang pengetahuan agama Islam langsung dari orang tuanya. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang pemikir ahlu al-sunnah, pendiri dan pemimpin gerakan Al-Ittihadiyatul Islamiyah yang saat ini menjadi organisasi persatuan umat Islam. Seorang pejuang dan perintis kemerdekaan dengan ratusan karya keagamaan yang kebanyakan berbahasa Sunda. Latar belakang keilmuan pesantren didapatnya dari sang ayah dan sejumlah pesantren di Priangan sebagai santri kelana. Ia terhubung dengan jaringan pesantren di daerah Priangan. Kiai Haji Sanusi berguru para kiai sesuai dengan keilmuan yang hendak dipelajarinya. Setidaknya ada 9 pesantren yang menjadi tempat bergurunya, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Hubungan Kiai Haji Sanusi dengan jaringan ulama pesantren Nusantara tidak terlepas dari poros Kiai Khalil Bangkalan yang terhubung dengan Muhammad Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ulama Hijaz yang disebut Jones sebagai salah satu ulama Jawi yang paling luar biasa. Beberapa guru Sanusi banyak yang belajar pada Kiai Khalil. Karenanya, Kiai Haji Sanusi selain terikat dengan jaringan pesantren Priangan, juga tidak bisa dilepaskan dari lingkaran jaringan pesantren di Jawa dan di Madura. Selanjutnya, keterikatan Kiai Haji Sanusi dengan jaringan pesantren Sunda tersebut membuat dirinya juga terhubung dengan jaringan intelektual Islam Nusantara, terutama setelah kepergiannya ke Mekah selama sekitar 5 tahun yang lalu. Ia berangkat saat berusia sekitar umur 21 tahun beserta istrinya yang baru dinikahinya. Di sana ia belajar pada sejumlah ulama Syafi'iyah sehingga kepandaian ilmu yang ia miliki semakin mantap. Maka sebagai wujud penghargaan dan pengakuan ketinggian ilmunya, itu pun mendapatkan penghargaan dari para syekh yang ada di Mekah. Kiai Haji Ahmad Sanusi mendapat kesempatan untuk menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Bahkan ilmu keagamaannya ia tidak perlu pergi jauh-jauh ke Mekah, karena di Sukabumi telah ada seorang guru ulama yang telah cukup untuk dijadikan sebagai guru panutan yang pantas diikuti. Sebagai bagian dari bangsa yang terjajah, selama menetap di Mekah, Kiai Haji Sanusi banyak melakukan komunikasi dengan sejumlah ulama dari berbagai bangsa. Jemaah haji berkumpul dan bertukar pikiran atas dasar ikatan senasib kaum muslim yang terjajah. Karena itulah, Kiai Haji Sanusi tidak melewatkan perkembangan sosial keagamaan, termasuk situasi yang berada di Nusantara. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami mengenai biografi dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.